Kita lanjutkan tutorial tentang Jibas Payment Gateway. Kali ini kita akan melakukan pembuatan tagihan iuran wajib. Nah, tagihan ini nanti akan muncul di halaman jendela sekolah milik siswa dan orang tua. Jadi siswa dan orang tua bisa melihat tagihan yang dimilikinya. Ini contohnya seperti berikut. Ini adalah siswa Amelia mempunyai tagihan seperti demikian. Nah, untuk pembuatan tagihan ini ada beberapa checkpoint yang harus diselesaikan. Jadi pertama, ini staf keuangan sudah menentukan besar pembayaran iuran wajib setiap siswa untuk ditagihkan kepada orang tua. Nah, untuk penentuan besar pembayaran iuran wajib ini sudah dibahas di tutorial tentang Jibas Keuangan. Silakan lihat tutorial tentang Jibas Keuangan. Nah, yang kedua adalah sudah teregistrasi dengan Jibas Jendela Sekolah dan juga Jibas Payment Gateway. Nah, setelah teregistrasi, nanti sekolah memiliki lisensi. Nah, lisensi ini digunakan untuk mengaktifkan aplikasi namanya Jibas Sinkronisasi Jendela Sekolah. Nah, juga yang ketiga adalah sudah diatur koneksi antara Jibas Keuangan dan Jibas Sinkronisasi Jendela Sekolah. Nah, Jibas Keuangan ini perlu menghubungi Jibas Sinkronisasi Jendela Sekolah untuk mengirimkan notifikasi dan data tagihannya ke orang tua di halaman jendela sekolah Android milik orang tua. Nah, bagaimana caranya? Mari kita mulai. Untuk memulai pembuatan tagihan iuran wajib, kita masuk lagi ke menu Online Pay. Kita klik Online Pay. Nah, di sini ada bagian untuk pembuatan tagihan. Untuk pembuatan tagihan bisa dilakukan per kelas atau per siswa. Nah, kita coba dulu yang per kelas. Kita klik buat tagihan per kelas. Nah, contohnya kita akan membuat tagihan untuk Departemen SMA tahun buku 2024 kelas 10A. Nah, misalnya ini 10A, kita pilih yang A. Nah, di sini kita akan mengirimkan tagihan untuk siswa-siswa yang ada di kelas 10A. Nah, di sini ada inputan kecuali siswa. Nah, ini maksudnya apabila kita masukkan nih siswa di sini nanti tidak akan dibuat tagihannya. Nah, mungkin siswa tersebut sudah membayar atau ada ketentuan lain. Jadi ini kalau kita isikan NIS-nya di sini, ini tidak akan dibuat tagihannya. Lalu di sini ada pilihan untuk iuran wajib yang mana yang akan kita buat tagihannya. Nah, di sini tersedia dua tagihan, ada SPP bulanan, ada DSP. Nah, kita bisa pilih salah satu atau kedua-duanya. Nah, contohnya kita pilih yang kedua-duanya. Lalu di sini ada inputan untuk diskon. Nah, diskon ini kita masukkan misalnya untuk yang DSP 25.000 gitu misalnya. Nah, lalu di sini ada inputan untuk bulan tagihan. Nah, bulan tagihan misalnya sekarang ini bulan Juni, kita pilih yang Juni. Nah, di sini ada dua opsi. Nah, yang opsi yang pertama ini tidak dibuat tagihan apabila sudah membayar cicilan di bulan ini. Jadi ini sudah jelas. Apabila siswa tersebut sudah membayar cicilan di bulan Juni, ini tidak akan dibuat tagihan. Nah, sedangkan opsi yang kedua ini buat tagihan meski sudah membayar cicilan di bulan ini. Jadi, meskipun siswa sudah membayar, tetap akan dikirimkan tagihan. Nah, di sini ada checklist untuk notifikasi apakah akan mengirim notifikasi lewat jendela sekolah. Nah, kita klik checklist. Apabila semuanya sudah sesuai, ini kita klik buat tagihan. Data sudah benar, oke. Nah, di sini ada keterangan berhasil menyiapkan 5 tagihan. Nah, setelah tagihannya dibuat, nanti oleh aplikasi Jibas Keuangan akan mengirimkan data dan notifikasinya ke aplikasi jendela sekolah milik orang tua. Nanti akan otomatis terkirim dan nanti akan muncul notifikasi seperti berikut. Nah, contohnya seperti ini, kami informasikan tagihan untuk siswa Amelia sebesar 675.000. Nanti kalau dibaca seperti berikut. Nah, lalu nanti kalau kita refresh halaman utamanya akan muncul tagihannya sebesar 675.000 di sini. Nah, di sini kita lihat. Nah, kalau kita lihat rinciannya seperti ini. Jadi, notifikasinya akan otomatis terkirimkan ke jendela sekolah dan juga data tagihannya juga bisa dilihat di jendela sekolah milik orang tua. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di aplikasi Jibas Sinkronisasi Jendela Sekolah pada saat kita setelah selesai mengirimkan tagihan.
Nah, di sini akan dilihat bahwa layanan sinkronisasi telah dimulai. Lalu ketika kita selesai membuat tagihan akan melakukan sinkronisasi. Sinkronisasi data, ini 100 data sudah berhasil. Nah, lalu berikutnya juga ada data yang lain. Nah, ini berhasil. Nah, ini artinya data tagihan yang ada di server Jibas di sekolah akan dikirimkan ke server jendela sekolah supaya nanti bisa dimunculkan di halaman informasi jendela sekolah Android milik orang tua. Disinilah mengapa kita perlu mengatur koneksi antara Jibas keuangan dengan Jibas sinkronisasi jendela sekolah yang telah kita bahas di tutorial tentang pengaturan jendela sekolah. Nah, jadi setelah tagihannya dibuat di Jibas keuangan, nanti Jibas keuangan akan otomatis mengirimkan datanya ke sinkronisasi jendela sekolah untuk kemudian dikirimkan notifikasi dan datanya ke orang tua melalui jendela sekolah Android. Untuk pembuatan tagihan per siswa, kita kembali lagi ke menu Online Pay, lalu kita pilih menu buat tagihan per siswa. Nah, contohnya kita akan membuat tagihan untuk siswa SMA tahun buku 2024 bulan tagihan yang bulan Juni. Nah, di sini juga ada dua opsi, tidak dibuat tagihan apabila sudah membayar cicilan di bulan ini, atau membuat tagihan meski sudah membayar cicilan di bulan ini. Ya, ini sama dengan pembuatan tagihan di perkelas. Nah, kita pilih dulu siswanya. Untuk pemilihan siswa bisa mencari atau bisa inputkan barcode di sini dengan men-scan kartu siswa. Nah, contohnya kita cari dahulu di sini. Misalnya akan kita kirim adalah siswa yang namanya Anggi. Nah, kita klik cari. Nah, ini ada Anggi P, lalu kita pilih. Nah, ini adalah daftar iuran wajib yang ada di siswa Anggi P. Nah, ini kita bisa pilih kedua-duanya atau salah satu. Kita pilih dua-duanya contohnya. Lalu kita juga bisa menentukan diskon seperti tadi per kelas. Nah, untuk Anggi P ini kita pilih diskonnya 25.000 sama. Nah, ini adalah tagihan yang akan nanti dibayarkan oleh siswa Anggi P. Lalu juga di sini ada checklist, kirim notifikasi lewat tagihan jendela sekolah. Nah, kita checklist. Nah, apabila semuanya sudah selesai, ini kita klik buat tagihan. Data sudah benar, oke. Nah, berhasil menyiapkan tagihan untuk Anggi P. Nanti juga sama, notifikasinya akan dikirim ke jendela sekolah milik Anggi P. Dan Anggi P juga bisa melihat rincian tagihannya di jendela sekolah Android milik Anggi P. Untuk melihat data tagihan yang telah kita buat, kita kembali lagi ke menu Online Pay. Nah, di sini ada dua pilihan. Nah, kita bisa melihat berdasarkan daftar atau mencari berdasarkan siswa. Kita lihat dulu yang pertama, daftar tagihan. Nah, kita pilih misalnya Departemen SMA bulan Juni 2024. Nah, ini adalah daftar tagihan yang baru saja kita buat. Yang berdasarkan per kelas, ini tagihan bulan Juni 2024 SMA 10 kelas A, untuk SPP bulanan dan DSP. Dan juga yang per siswa. Nah, ini tagihan Juni 2024 SMA siswa Anggi P. Nah, untuk SPP bulanan dan DSP. Kita lihat yang nomor 2 dulu, yang ini. Nah, ini adalah daftar siswa yang ada di tagihan ini, yang SMA 10 kelas 10A. Nah, untuk Amelia ini kita klik. Nah, ini adalah detail tagihannya. Nah, apabila staf keuangan mau memodifikasi atau mengubah data tagihannya, ini bisa dilakukan di sini. Nah, misalnya untuk yang Amelia ini bisa diedit. Nah, ini bisa diedit, misalnya tagihannya sekian, diskonnya berapa, kayak gitu. Nah, kalau kita ubah misalnya jadi 15.000 untuk diskon. Nah, ini kita klik simpan. Nah, nanti tagihannya akan berubah yang ada di jendela sekolah Android milik Amelia. Jadi untuk SPP bulanan dapat diskon lagi 15.000. Nah, dengan catatan untuk perubahan ini bisa dilakukan selama konfirmasinya ini belum dilakukan oleh Amelia. Jadi, apabila Amelia belum mengonfirmasi mau melakukan pembayaran, ini bisa diubah oleh staf keuangan. Tapi apabila sudah dikonfirmasi, ini tidak bisa diubah. Begitu pula untuk menghapus data tagihan, ini bisa dilakukan selama konfirmasinya belum dilakukan. Apabila sudah dikonfirmasi, ini tidak bisa dihapus. Nah, contohnya kita kembali lagi ke menu yang tadi ya. Kita kembali. Nah, contohnya untuk yang siswa Anggi P ini, nah, kita lihat daftarnya.
Nah, ini contoh konfirmasinya sudah dilakukan. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan konfirmasi untuk Anggi Pay akan membayar tagihan ini. Jadi di sini tidak ada tombol untuk mengedit dan menghapus tagihan ini. Kita kembali lagi ke menu Online Pay. Nah, kita juga bisa mencari tagihan berdasarkan siswa. Ini kita klik cari tagihan. Nah, kita pilih berdasarkan siswa. Misalnya ini kita pilih siswa. Nah, siswanya misalnya namanya Anggi P. Nah, kita klik. Kita pilih bulan, misalnya bulan Juni. Nah, ini adalah tagihan untuk Anggi P di bulan Juni. Nah, ini yang tadi kita buat. SPP bulanan, DSP, dan totalnya adalah 675.000. Nah, demikian untuk pembuatan tagihan di Cibas Keuangan.